Saya pas setengah enam orang-orang tanya, Gus nanti terawih ada ndak? Gak ngenteni pengumuman perintah, gak wong alim ngenteni pemerintah nanya uang. Kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan gak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, di awal video tadi sengaja saya tampilkan ya bahwa Gus Baha ya itu pernah menyatakan beberapa tahun yang lalu bahwa beliau kalau mau sholat Id ya itu nggak perlu menunggu pengumuman dari pemerintah karena beliau sudah memiliki ilmunya. Dan ini saya rasa memang tidak masalah karena Menteri Agama sendiri ya ketika kita hari raya beberapa hari yang lalu dalam sidang isbat beliau menyatakan ya bahwa meskipun pemerintah hari raya tanggal 22 April ya, namun beliau tidak mempermasalahkan kalau ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin sholat Id di tanggal 21 April gitu ya. Sehingga seharusnya tidak menjadi masalah. Jika pada hari ini atau mungkin di hari-hari besok ada perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri, kami berharap bahwa kita tidak menonjolkan perbedaan, tetapi kita mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang mungkin kita miliki. Kita harus memberikan toleransi, kita harus saling menghargai dan saling bertoleransi satu dengan yang lain. Ya, namun kebijaksanaan yang dimiliki oleh Menteri Agama ini tidak diikuti dengan baik oleh beberapa orang di pemerintahan. Dalam hal ini saya mengomentari tentang BRIN ya kawan-kawan. Di mana di situ ada pejabat BRIN yang bernama Pak Thomas Jamaluddin ya. Yang mana beliau itu dalam postingan beliau di Facebook itu senantiasa selalu kayak mendiskreditkan Muhammadiyah gitu karena kadang-kadang berbeda hari rayanya dengan pemerintah gitu ya. Nah, pada akhirnya ya akibat pernyataan beliau di Facebook itu banyak orang Muhammadiyah tentu saja melakukan counter ya. Nah kemudian beliau juga memiliki anak buah yang namanya Andi Pangerang Hasanuddin ya, yang mana membuat komentar yang ya emosional ya sehingga kemudian bisa dimasukkan ke dalam ranah pidana gitu ya kawan-kawan. Dan akhirnya sampai sekarang mungkin sedang dalam proses pidana gitu ya. Nah seharusnya ini nggak perlu ya kawan-kawan, karena sebagaimana tadi saya sebut, Menteri Agama aja nggak apa-apa kok. Ngapain yang bukan bidangnya itu maksa-maksain bahwa hari raya itu harus sama gitu ya. Dan sebagaimana tadi saya bilang, ya kenapa Gus Baha yang notabene itu Rois Surya PBNU ya ketika beliau mengucapkan seperti itu, nggak ada orang yang menentang sama sekali. Karena masyarakat memang sudah sangat menghormati Gus Baha gitu ya. Dan seharusnya masyarakat juga bersikap yang sama terhadap Muhammadiyah ya. Nah di sini kita tidak akan membahas mana yang benar atau mana yang salah ya kawan. Tapi di sini saya akan menjawab pertanyaan beberapa kawan tentang bagaimana sih Pak kriteria yang disepakati oleh Mabims ya atau pemerintah dalam hal ini. Kenapa kok berubah-berubah dulu sekian derajat sekarang menjadi sekian derajat. Lalu bagaimana juga dengan kriteria yang diajukan oleh Muhammadiyah gitu ya. Ayo kita pelajari kembali di sini ya kawan. Nah sebelum kita membahas berapa sih ketinggian hilal sebagai pertanda besok terjadinya Hari Raya Idul Fitri, maka kita perlu tahu dulu ya kriteria dari ketinggian hilal. Oh ya mungkin ada yang penasaran apa sih hilal itu? Hilal itu adalah terbitnya bulan sabit di awal bulan ya kawan. Nah seperti ini biasanya ya. Dia mengikuti matahari yang tenggelam kemudian ada bulan sabit, itulah hilal ya. Nah ketentuan dari Mabims ya, yaitu musyawarah dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, itu menentukan bahwa sejak tahun 2021 ya, ketinggian hilal minimal adalah 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat ya. Nah, sebelum tahun 2021 ya, kawan-kawan, persyaratan ini berbeda ya. Sebelumnya itu disepakati di 2 derajat dengan sudut elongasi 3 derajat itu ya. Nah, sedangkan ya Muhammadiyah sendiri memiliki standar yang berbeda ya, yaitu ketinggian hilal itu 1 derajat langsung aja ya, kira-kira 1,1 derajat ini ya kawan. Sedangkan persyaratan elongasinya saya belum mendapatkan informasinya. Nah tentu saja karena kriterianya berbeda, nah tentu apabila terjadi hasil yang
di antara ini maka akan terjadi perbedaan hari raya gitu ya kawan. Nah di sini saya akan review ulang ya bagaimana sih melihat angka-angka ini di kehidupan nyata ya kawan. Jadi gini ya, kembali saya ulangi ya bahwa kejadian ini akan dimulai dengan istima, di mana terjadinya matahari dan bulan itu memiliki ketinggian yang sama ketika kita lihat di angkasa ya kawan. Nah seiring berjalannya waktu ya dari siang hari hingga ke sore hari sampai maghrib ya tentu saja matahari kan semakin turun dan makin tenggelam ya kawan. Nah bulan juga ngikutin tapi bulan ini tidak secepat matahari ya kawan sehingga selalu ketinggalan seperti ini. Nah seperti ini. Nah apa sih angka 3 derajat di sini? Ini adalah ketinggian hilal yaitu ketika matahari sudah tenggelam di ufuk atau di horizon seperti ini. Disitulah kita mengadakan pengukuran ya kawan. Nah pengukurannya adalah seperti ini ya, dari pusat matahari sini ke pusat bulan ya. Mungkin ini sedikit mengoreksi dari video saya sebelumnya ya kawan. Maklum saya bukan ahli astronomi, tapi saya ingin menyajikan bagaimana menyederhanakan pembicaraan ini ke kawan-kawan. Nah inilah yang menurut Mabims itu mesti 3 derajat ya minimal. Lalu 6,4 derajatnya itu mana gitu ya. Nah, adalah di sini kawan-kawan. Perhatikan. Dari pusatnya matahari ke pusat bulan ya. Nah, kalau diukur ini mesti 6,4 derajat. Nah, apa yang terjadi kemarin ya ketika dilakukan sidang isbat itu, di situ Menteri Agama mengumumkan ya bahwa terjadi hilal dengan ketinggian ya di daerah Papua sana, melihat itu ketinggiannya masih 0 derajat 45 menit ya. Kemudian sudut elongasinya 1 derajat 28 menit ya. Kemudian di daerah yang paling barat yaitu mungkin Aceh dan Sumatera Barat ya, itu didapatkan ketinggian hilal 2 derajat 21,6 menit. Kemudian sudut elongasinya adalah 3 derajat 5,4 menit. Nah perhatikan ya kawan. Ini fakta yang didapat sesuai dengan yang saya lihat di pengumuman Kemenak ya. Nah kalau ini jelas nggak akan masuk kemana-mana ya kawan. Ke Muhammadiyah nggak masuk, kriteria Mabims juga nggak masuk ya. Nah sehingga kita bisa abaikan aja ya yang di Indonesia bagian timur sana ya. Kita lihat data yang Indonesia bagian barat saja ya kawan. Nah di sini kawan-kawan perhatikan bahwa di sini masih 2 derajat, sekian ya. Artinya masih di bawah 3 derajat ya. Jadi tidak memenuhi kriteria Mabims. Kemudian elongasinya ya. Ini sama ya. Jauh di bawah kriteria Mabims. Ya sehingga dalam sidang isbat kemarin Menteri Agama memutuskan ya bahwa atau sidang memutuskan bahwa hari raya adalah besok lusanya ya, yaitu tanggal 22 April. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah kriterianya adalah tinggi hilal 1,1 derajat ya. Ini mohon ya kawan-kawan yang paham dari pihak Muhammadiyah, ilmuwan falaknya, kalau ada yang salah tolong koreksi. Nanti akan saya tuliskan koreksinya di komentar paling atas ya. Nah, karena Muhammadiyah hanya mensyaratkan 1,1 derajat, maka ketinggian yang segini ini ya sudah lebih dari persyaratan ya. Akhirnya Muhammadiyah memutuskan bahwa tanggal 21 April akan dilaksanakan sholat Idul Fitri gitu. Nah demikian tadi ya kawan-kawan, mudah-mudahan kawan-kawan paham. Nah kemudian kemarin ada yang menanyakan, loh Pak, kenapa Mabims itu mengubah kriteria yang tadinya cuman 2 derajat dan 3 derajat menjadi 3 derajat dan 6,4 ya. Nah ini ya kawan-kawan, sebetulnya ketika Mabims ini sedang bermusyawarah ya, masing-masing negara itu membawa nilai yang beda-beda ya. Namun pada akhirnya disepakati nilai ini gitu ya. Nah, apa sih nilai ini? Sebetulnya nilai ini adalah karena ya nilai yang lama ini ya kawan-kawan, ketika diimplementasikan ya oleh bagian peruyat ya, bagian orang yang melihat hilal itu susah sekali untuk melihat hilal di ketinggian segini. Pada akhirnya minta kriteria baru ya, harus di atas 3 derajat sehingga baru memungkinkan bulan bisa dilihat. Nah seperti itu.
Dan apakah ini tidak akan berubah? Ya nggak ada jaminan ya kawan. Mungkin di masa depan akan berubah lagi. Kenapa? Karena ini juga namanya ru'yat itu kan penglihatan ya kawan. Itu tergantung atau bisa juga dipengaruhi oleh iklim juga ya. Kalau nanti semakin banyak pencemaran, mungkin atmosfer kita makin kotor sehingga makin sulit untuk melihat. Ya bisa jadi nanti suatu saat kriteria ini akan berubah menjadi 4 derajat atau 6 derajat misalkan gitu ya. Nah sedangkan kalau kriteria dari Muhammadiyah ini kemungkinan besar akan sulit berubah. Karena apa? Karena di sini itu Muhammadiyah tidak mengandalkan untuk melihat secara langsung ya, baik mata telanjang ataupun di batu teropong ya. Karena Muhammadiyah itu cenderung menggunakan hisab ya atau perhitungan ya. Perhitungan ini tentu saja didasari dengan ilmu matematika tingkat tinggi ya, dengan disertai ilmu astronomi juga. Jadi nggak sembarangan juga ya kawan. Nah, kenapa Muhammadiyah cenderung tidak berubah? Ya, sebetulnya ya Muhammadiyah itu gini kawan. Ya, prinsipnya itu yang penting ketika matahari sudah tenggelam seperti ini, bulan meskipun tingginya cuma segini ya. Ya kira-kira sedikit di atas horizon gini aja itu sudah dianggap bahwa terjadi hilal gitu ya. Nah ketinggian yang minimum seperti ini itu kalau saya lihat dari perhitungan ya itu tadi menghasilkan ya angka segini 1,1 derajat ya. Sedangkan kalau kriteria MABIMS tadi termasuk pemerintah Indonesia ini harus lebih tinggi lagi ya, harus berapa tadi 3 derajat ini ya, sehingga suatu saat kalau nggak kelihatan itu mungkin harus diatur kembali atau disetujui ulang, mungkin harus lebih tinggi ya, misalkan tadi saya bilang bisa 5 atau 6 derajat gitu. Sedangkan Muhammadiyah kembali lagi ya, karena tidak disertai dengan cara neropong maka nilai ini akan cenderung tidak berubah gitu ya. Nah ada tuduhan ya bahwa Muhammadiyah ini tidak mengikuti apa yang disabdakan Nabi dalam hadis gitu ya. Nah, sementara dari yang saya baca-baca ya bahwa Muhammadiyah berpendapat masih mengikuti ru'yat ya. Namun ru'yat di sini Muhammadiyah itu tidak menganggap harus dengan mata telanjang ya, bisa dengan teknologi ya, kawan. Di mana karena mata telanjang ini seringkali itu terganggu oleh ya itu tadi awan ya, kemudian refraksi yang tidak terduga seperti itu. Nah, sebaliknya ada juga tuduhan ya bahwa pemerintah tidak mengakui hisab. Nah ini juga tuduhan yang salah ya kawan. Karena apa? Sebelum pemerintah melakukan ru'yat itu tentu saja pemerintah mengadakan hisab dulu ya. Yang diantaranya dilakukan oleh BRIN juga gitu ya. Sebetulnya ru'yat itu diawali dengan hisab juga, sehingga dari sisi pemerintah baik hisab dan ru'yat itu keduanya sudah dilakukan. Namun sekali lagi kriterianya tadi yang berbeda ya kawan. Nah kemudian ada juga pendapat ya bahwa kedepannya harusnya kalau sudah ada kriteria harusnya ru'yat dan sidang isbat itu ditiadakan aja, karena percuma kan buang-buang uang aja. Dan kalau saya perkirakan memang biaya untuk ru'yat itu bisa ratusan juta ya kawan, karena mengirim ke berapa 124 lokasi kalau nggak salah kemarin ya, sehingga ya mau nggak mau pasti ngeluarin biaya ya, paling tidak untuk satu kelompok mungkin 1 juta rupiah atau lebih gitu ya. Nah sebetulnya pendapat tersebut ya kalau menurut saya ya kawan ada benarnya ya. Soalnya apa? Pemerintah sebetulnya sudah tahu ya kemarin itu bahwa derajat ketinggian hilal itu adalah sekian ya, sehingga tidak mungkin akan memenuhi syarat dari MABIMS ya, sehingga kemarin pun misalkan ada yang mengaku melihat tidak akan diakui ya, karena apa? Kriterianya ini aja udah di bawah MABIMS ya, sehingga kalau dibilang kemarin itu yang pergi ru'yat itu sia-sia, ya benar juga gitu ya. Namun ya kalau kita kembali lagi ke apa kata Pak Thomas Jamaluddin tadi itu ya, beliau menjelaskan bahwa tim ru'yat tetap difasilitasi untuk berangkat agar bisa memenuhi apa yang sudah disabdakan oleh Nabi gitu ya. Namun kalau menurut saya ya kawan, itu ya harusnya ya Pak Thomas Jamaluddin ini sebagai ilmuwan yang paham harusnya bisa memberikan edukasi ya bahwa nanti itu derajatnya akan sekian ya, sehingga nggak perlu lagi ada orang yang neropong itu. Pada akhirnya orang yang berangkat neropong itu ya semua kerjanya sia-sia, karena meskipun ada yang bilang ada, mungkin tidak akan diakui juga karena apa? Dibawa dari ketentuan MABIMS itu. Nah kemudian dari Facebooknya Pak Thomas Jamaluddin sendiri itu saya perlihatkan ya kawan, ini saya lihat ya
bahwa beliau sendiri juga udah tahu ya bahwa hilal itu tidak mungkin bisa terlihat, sehingga ru'yatul hilal itu pasti tidak akan mendapatkan hasil ya. Nah, dari peta di sini itu terlihat ya bahwa di area ini itu tidak akan terjadi penampakan hilal ya. Nah, makanya sekali lagi ya, menurut saya harusnya Pak Thomas Jamaluddin ini sebagai ilmuwan ya yang sangat paham, harusnya justru memberikan edukasi yang benar ya. Karena apa? Sudah jelas tidak akan bisa dilihat. Kenapa masih ngirim orang gitu sampai ke 124 titik tadi ya kan? Kemudian yang kedua ya, bahwa derajat ketinggian ini itu akan semakin tinggi di wilayah Indonesia bagian barat gitu ya. Nah, tadi terbukti ya bahwa di wilayah Indonesia bagian timur ini masih rendah sekali ya. Sehingga sebetulnya ya, untuk melihat ru'yat harusnya itu nggak usah lah di wilayah Indonesia bagian timur. Karena apa? Sudah pasti kalah gede, kalah tinggi ya dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian barat gitu ya. Sehingga menurut saya cukup diwakili oleh orang-orang yang tinggal di area misalkan ya Sumatera Barat, kemudian Aceh gitu ya. Sehingga kemudian sekali lagi ya, menurut saya memang ya benar juga yang bilang tadi bahwa buang-buang uang aja kalau kita mesti ngirim tim ru'yat di daerah misalkan Indonesia wilayah bagian tengah, kemudian bagian timur tadi gitu ya kawan-kawan. Jadi dalam kasus ini itu saya merasa seperti ini ya. Seperti kita membiarkan anak kita pengen beli mobil tapi perginya ke Indomaret ya. Sudah jelas Indomaret nggak jual mobil. Kenapa kita biarkan, malah kita fasilitasi. Ayo saya antar, coba kamu lihat, mana tahu Indomaret jualan mobil. Ya seperti itu. Kita sudah tahu itu nggak mungkin, tapi kenapa masih difasilitasi, masih dibiarkan. Ya sehingga itu ya benar kalau yang bilang tadi akhirnya jadi mubadir gitu ya. Nah mungkin ada yang berpendapat ya bahwa loh Pak, ru'yat itu kan sudah ada di hadis ya, jadi ya harusnya tetap dilaksanakan. Oke lah kalau memang harus melaksanakan ru'yat ya, paling tidak ya ngirimnya satu orang aja lah ya kawan-kawan ya, mungkin yang di daerah Aceh atau Sumatera Barat tadi. Jadi kalau Indonesia wilayah timur ya sudah jelas kalah tinggi ya hilalnya dibandingkan wilayah Indonesia bagian barat. Nah untuk masalah ru'yat ini ya kawan-kawan, sebetulnya ada satu analogi yang saya ingin kawan-kawan berpikir dan tulis di kolom komentar ya pendapat kalian bagaimana. Sebetulnya waktu sholat itu juga diatur dengan cara ru'yat ya, yaitu dengan mengamati posisi matahari ya. Yaitu sholat duhur itu adalah dimulai dari posisi matahari tepat di atas kepala kita, geser sedikit gitu ya kawan-kawan. Sehingga waktu mulainya ada bayangan dari kita di tanah, maka disitulah dimulainya waktu sholat duhur ya. Kemudian waktu sholat duhur akan habis ketika panjang bayangan itu sama dengan panjang bendanya ya. Misalkan benda ini 20 cm, lalu memiliki bayangan, kalau saya ukur bayangannya 20 cm, artinya waktu sholat duhur sudah habis gitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya, ada nggak dari kalian yang nonton ini kalau sholat masih memakai ru'yat gitu ya? Nah saya sendiri sih, saya nggak tahu kalau kalian ya. Kalau saya itu kalau sholat, kalau nggak sekedar ikut masjid ya paling ikut aplikasi di handphone ya. Atau kalau nggak punya aplikasi di handphone, lihat jadwal sholat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama gitu ya. Dan saya yakin cara saya ini itu pasti banyak diikuti oleh orang-orang. Nggak tahu kalau dari kalian ada yang masih pakai ru'yat ketika menentukan waktu sholat. Silakan tulis di kolom komentar ya kawan. Nah dari situlah ya, kenapa saya juga masih heran ya, ketika waktu sholat itu nggak ada yang ramai harus ru'yat, tapi ketika hari raya kok segitu kencengnya gitu ya, sampai ada yang main ancam-ancaman segala gitu kan. Jadi sekali lagi ya kawan-kawan, di sini nih kita tidak untuk mempertentangkan ya mana pendapat yang paling benar, mana yang salah ya. Sebetulnya dua-duanya benar ya, hanya memakai kriteria yang berbeda saja sehingga kemudian waktunya berbeda. Nah, pada akhirnya di sini saya mengajak kembali ke kawan-kawan untuk saling menghormati ya. Yang tadi ikut kriteria ini silakan ikut, yang ikut kriteria ini silakan ikut gitu ya. Sekali lagi nggak harus saling memaksa ikut yang ini dan ikut yang sana, apalagi saling mengancam ya seperti yang dilakukan oleh HP Hasanuddin tadi. Nah pada akhirnya ya kembali ke masing-masing ya kawan-kawan. Pada kenyataannya tidak semua warga Muhammadiyah itu hari rayanya kemarin hari Jumat, ada juga yang ikut dari Sabtu ya. Dan sebaliknya warga NU juga sama. Ada yang hari rayanya ikut hari Jumat. Jadi ya udah,
tergantung dari kita mau ikut kriteria yang mana, nggak usah saling menjelekkan ya. Baik kawan-kawan, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan ulasan kali ini bisa menambah khasanah pengetahuan bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.